Hai Miciners, apa kabar kalian? Sehat-sehat ya? Jangan sakit-sakit. Nah, di video kali ini akan berbeda banget. Yes, karena apa? Karena gue akan lebih tepatnya mereview kali ya, mereview sebuah tempat yang lagi gue tempati sekarang. Jadi ceritanya nih, gue mau cerita sedikit aja. Jadi ceritanya gue ini lagi karantina mandiri di sebuah tempat. Yes, dan ini adalah Makara UI. Jadi kalau misalnya kalian tahu di sini tuh mungkin semacam kayak Wisma Atlet gitu, tapi ini kayak dikhususkan untuk warga Depok gitu ya. Secara gue kan orang Depok, terus keadaannya tidak memungkinkan gue untuk isolasi di rumah karena rumah gue tidak terlalu besar dan juga ada kebetulan kemarin sudah di swab semuanya gitu kan. Kebetulan untuk anak pertama gue alhamdulillah negatif. Untuk nyokap gue dan suami gue alhamdulillah juga negatif. Tapi yang menyedihkan adalah anak bontot gue gitu, anak paling terakhir gue ini si Toar, dia itu positif. Mau nggak mau kita berpikir untuk ya udah deh direkomendasikan sama temen juga, dan juga direkomendasiin dari puskesmasnya juga gitu kan. Kebetulan gue periksa untuk di tempat pemerintahan gitu ya, dan alhamdulillah ini tuh semuanya gratis banget semuanya. Terus gue direkomendasikan untuk datang ke Makara UI ini. Dan alhamdulillah ini semuanya prosesnya dipermudah banget. Jadi gue langsung didaftarkan, disiapkan semuanya, surat keterangan swab gitu ya. Jadi menyatakan gue dan anak gue ini positif. Kemudian ada surat rujukan dari puskesmas terkait gitu. Kemudian kakak gue, kartu keluarga, dan juga KTP gitu kan. Kemudian gue datang ke sini, semuanya juga dipermudah. Gue datang, gue disemprot dulu cairan disinfektan gitu ya. Terus ke tempat security dulu gitu yang pakai APD, semuanya di sini pakai APD gitu ya. Terus kemudian gue naik ke lantai 2, gue dicek semacam kayak detensi gitu ya, detensi, terus dicek saturasinya juga menggunakan oximeter gitu. Terus kemudian ditanya kira-kira keluhannya apa aja, gue dan anak gue pastinya. Kemudian setelah itu gue datang ke tempat dokter jaga. Jadi di situ ada dokter jaga juga yang mengecek gue gitu. Jadi kayak kondisinya seperti apa, terus gejala yang gue hadapi apa aja. Terus kemudian setelah itu gue timbang badan dan mengisi registrasi. Banyak sih, ada beberapa form yang harus gue isi gitu untuk data gue dan anak gue, dan menandatangani sebuah form gitu ya yang menyetujui untuk ya gue mengikuti peraturan yang ada di sini gitu. Terus yang paling menyenangkan adalah ketika di sini itu kita itu dapat makan 3 kali sehari. Jadi di sini tuh ada kayak welcome to Wisma Makara UI gitu ya. Gue akan jelasin. Jadi kalau untuk breakfast di sini itu ada di jam 7 pagi. Kemudian makan siang di situ ada lunch snack gitu, itu jam 12 siang. Kemudian yang terakhir itu ada makan malam atau dinner gitu ya, dan snacknya itu ada di jam 7 malam gitu. Dan untuk pengambilannya itu nanti kalian bisa lihat, nanti gue akan tunjukin step by stepnya seperti apa. Gue itu kayak untuk ngambilnya itu ngambil sendiri gitu, jadi nggak diambilin gitu, karena kan memang kita menjaga semua yang ada di sini ya supaya nggak gampang tertular, karena memang di area lantai 2 dan 3 ini adalah zona merah gitu. Dan untuk senam itu juga ada di sini gitu ya. Dia itu senamnya itu ada di hari Kamis, Sabtu setahu gue. Jadi Wisma Makara ini adalah sarana akomodasi bagi orang tanpa gejala tetapi reaktif COVID-19 gitu. Nah, kemudian disarankan untuk mendapatkan rujukan untuk melakukan isolasi mandiri di gugus tugas COVID-19 tentunya. Oke, untuk makan tadi sudah gue jelaskan ya. Jadi ada 3 kali makan dan di sini free gitu. Kemudian untuk tamu Wisma Makara diharapkan dapat merapikan dan menjaga kebersihan area kamar secara mandiri. Jadi kayak tadi gue di sini tuh tempatnya bersih banget ya, worth it banget nih pokoknya. Terus di sini disediakan sapu juga pel, jadi kayak kain pel gitu. Jadi kita tuh bener-bener kayak mandiri untuk membersihkan kamar ini gitu. Karena memang ya mungkin kan kita terpapar virus ya, jadi kayak bukan kayak hotel pada umumnya juga, jadi kita ya lumayan juga bergerak lah ya gitu. Terus di sini juga menyediakan tempat sampah di dalam kamar dan juga kamar mandi. Petugas kebersihan juga akan mengambil sampah tersebut pada hari dan pada pukul
9 pagi tentunya, jam 2 siang, terus jam 8 malam. Jadi kita harus menyiapkan sampah-sampah apa saja yang kotor tentunya, kemudian taruh di depan pintu gitu ya, depan pintu kita. Terus penggantian linen atau bedsheet, pillow cover atau duvet gitu ya, itu akan dilakukan di setiap hari Minggu, Selasa dan juga Kamis secara mandiri tentunya. Jadi kita di sini tuh benar-benar dibiasakan untuk mandiri karena ya itu tadi yang gue jelasin, bahwa kita kan sedang terpapar virus gitu. Jadi ya nggak bisa sembarangan orang juga masuk ke dalam area kita gitu. Terus petugasnya nanti akan meletakkan linen bersih di luar kamar untuk diambil oleh petugas yang ada di sini. Jadi ketika nanti ada yang kotor-kotor, kita taruh aja, nanti kita disediakan di luar itu, kita disediakan kayak plastik laundry bag gitu yang kita bisa taruh di luar, nanti akan diambil sama petugas di sini gitu. Terus di sini juga ya tadi gue bilang ada laundry bag, terus ada laundry checklist juga yang disediakan untuk menaruh baju-baju kotor kita. Jadi di sini tuh benar-benar free loh. Jadi kayak apa ya, kayak baju-baju kita tuh di laundry secara free sama petugas-petugas di sini. Gila, keren banget ya. Gue tuh sangat appreciate banget loh untuk Wisma Makarawi ini. Terus petugasnya itu akan hanya mengambil laundry yang diletakkan di depan kamar, jadi dia tidak akan masuk ke dalam kamar gitu. Kemudian laundry bagnya itu akan diangkut oleh petugasnya itu ada hari-hari tertentunya. Hari apa aja? Yes, itu ada di hari Minggu, Selasa, dan juga Kamis. Nah, kemudian jangan lupa untuk berikan isi list laundry yang sudah disediakan untuk mengetahui jumlah pakaian apa aja yang sedang kita laundry. Terus untuk estimasi pengantaran laundrynya itu, yang bersihnya itu ada 2 hari gitu ya estimasinya. Jadi selesainya itu sekitar 2 hari bersamaan dengan jadwal pengambilan laundry berikutnya gitu. Terus, nih informasi yang paling penting adalah tamu dilarang membawa keluarga yang tidak berstatus OTG masuk ke dalam area isolasi mandiri. Jadi, yang ada di ruangan ini hanya kita yang berstatus OTG gitu. Kayak gue bersama anak gue, kebetulan lagi tidur gitu ya. Dan kalau kayak suami gue atau saudara gue atau siapapun itu tidak boleh masuk ke area ini karena memang ini area zona merah yang dimana virusnya ini banyak banget di sini. Jadi untuk yang sehat-sehat aja tentunya tidak boleh ada di area ini gitu. Terus nih kalau misalnya ada kiriman atau paket untuk kita gitu ya sebagai tamu, maka akan diterima oleh security dan akan dikabarkan kepada pihak tamu gitu. Jadi nanti akan disediakan tempat, nanti akan gue tunjukkan kira-kira tempatnya apa, tempatnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bosen nih sama makan makanan yang ada di sini, kita tuh bisa pesen GoFood gitu ya. Nah untuk pemesanan GoFoodnya itu nanti akan diberikan kepada security, kemudian dari security akan diantar ke bagian terkait gitu. Nanti kita sebagai tamu yang memesan itu kita bisa ambil ke bagian tempat itu, nanti akan gue tunjukkan ya. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Contohnya kita untuk keluar area kamar kita tetap harus menggunakan masker. Tentunya juga di kamar kita sebenarnya juga harus menggunakan masker sih gitu. Kemudian yang pasti nih paling penting banget, peraturan terakhirnya itu dilarang merokok di dalam kamar dan membawa makanan yang berbau menyengat, misalnya bawa durian gitu. Pokoknya yang menjaga kebersihan aja karena memang kamar ini sebenarnya bukan untuk gue sendiri gitu. Jadi kalau ketika nanti ada tamu lagi yang datang lagi gitu, kita bisa satu kamar dengan tamu yang lain gitu. Kebetulan gue berdua sama anak gue, jadi mungkin satu kamar ini akan dipakai untuk gue dan anak gue gitu. Terus buat kalian yang mungkin penasaran banget, kita akan tur ya. Nah kebetulan gue menempati lantai 3 gitu. Dan di lantai 2 itu untuk pendaftaran, terus juga untuk cek kepada dokter jaga gitu ya. Dan kita tidak boleh ada di area lantai 1 karena memang itu masih termasuk zona hijau. Oke deh kalau gitu, buat kalian yang penasaran dan kira-kira informasi yang pengen kalian tahu tentang untuk informasi di Makarawi ini, Wisma Makarawi ini seperti apa, tetap ikutin video gue sampai selesai. Nanti gue akan tunjukin kira-kira room tour di Wisma Makarawi ini. Oke kalau gitu, cus!
Hai Cin, sekarang gue sedang berada di area lantai 3 dan ini adalah kamar yang gue tempati saat gue karantina bersama Toar. Bersih banget ya. Tempat itu sangat nyaman banget. Ada berbagai fasilitas layaknya hotel. Dan memang ini wisma ya, yang diperuntukkan untuk teman-teman yang mau karantina sebagai warga Depok. Kita juga disediakan sandal dan ini adalah bathroomnya. Di sini juga kalian gak usah khawatir karena kita disediakan amenities dan juga handuk. Nah, kalau ini adalah view dari kamar gue. Asri banget ya. Oke, sekarang kita lanjut. Area depan kamar gue ada apa ya? Yes, ini adalah Wisma Makara UI. Jadi, Wisma Makara UI ini terdiri dari 4 lantai, yang di mana lantai 1 itu adalah zona hijau. Dan kemudian untuk area pasien itu yang zona merah ada di lantai 2, 3, dan 4. Dan kebetulan untuk lantai 2-nya itu adalah area nakes juga ya, Cin. Nah, sekarang gue juga mau informasin sama kalian ya, kalau buat kalian yang punya saudara, temen, atau sahabat tercinta yang pengen ngirimin paket buat kalian yang sedang terpapar di sini, yes, caranya gampang banget. Kalian tinggal sebutkan nomor kamar kalian dan juga nama lengkap kalian. Terus nanti paket itu akan drop di security gitu. Dari security nanti akan diserahkan ke lantai 2. Di situ ada tempat khusus untuk pengambilan barang barang atau makanan bagi tamu yang terpapar COVID-19 gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah mengirim-ngirim nih, kayak teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, alhamdulillah terima kasih banget, orang-orang baik sudah ngirimin makanan-makanan buat nambahin imun, buat Toar, buat aku. Terima kasih banget ya untuk Lintang, Mary, Upikum, buat teman-teman semuanya yang udah ngasih perhatian. Alhamdulillah, terima kasih banget. Pokoknya buat kalian semoga sehat selalu, berkah, dan lancar rezekinya ya. Terima kasih. Dan sekarang ini adalah view dari pemandangan di kamar gue. Jadi ini sebenarnya kaca bisa dibuka ya, jadi kita masih bisa dapat matahari. Yes. Ini adalah pemandangan Wisma Makara UI dari depan. Oke, kalau gitu langsung lanjut lihat yang lain ya. Cus. Dan ini adalah lantai 2, yang dimana ini adalah area nakes, yang biasa gue datang ke sini itu setiap jam 10 pagi untuk cek saturasi dan juga tensi. Oke, sudah 10 hari telah usai. Alhamdulillah gue sama Thor sudah bisa pulang. Dan setelah pulang jangan lupa kita langsung ke area front office untuk check out. Dan juga tunjukkan kepada front office-nya surat keterangan kita sudah sehat dan negatif. Oh ya, gue juga mau ngucapin terima kasih buat pemerintahan Kota Depok yang sudah memfasilitasi area karantina ini di Wisma Makara UI. Sehat selalu semuanya. Nah, gimana? Kira-kira kalian sudah melihat kan situasi di sini kayak apa? Buat kalian yang pengen karantina mandiri seperti gue gitu ya, ya kalian baiknya dengan menggunakan persyaratan-persyaratan yang memadai ya, seperti harus ada surat rujukan dari puskesmas terkait, terus kemudian kartu keluarga dan surat yang menyatakan bahwa kalian itu sedang terpapar COVID-19, positif COVID-19 gitu. Oke deh kalau gitu, buat kalian semoga sehat-sehat aja, dijauhkan dari segala macam virus, penyakit dan apapun itu yang berbahaya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.